diperintahkan pergi ke Masjidil Aqsa sesuai dengan tema yang ada di buku kita ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tashuddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Masjidil Aqsa. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah melakukan perjalanan yang memaksakan diri kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita mendengarkan syarah dan paparan dari Ustadzna Dr. Luqmanul Hakim. Kepada beliau kami persilakan, tafadhal Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal syakirin wa hamdal hamidin wa hamdal zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim ar-rahmatil muhdah wan ni'matil musdah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah suatu kalimat yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau anna rajulan min ummati u'tiya ad-dunya wa ma fiha thumma qala alhamdulillah, lakanat alhamdulillahi khairan minad dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seandainya salah seorang dari umatku diberikan dunia dan seisinya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya itu akan sirna, akan hancur, akan binasa semuanya. Sementara pahala alhamdulillah itulah yang akan kekal. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Dan tentu amal yang baqi, amal yang kekal, yang pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih baik ya bagi kita. Maka kita hendaknya memperbanyak ucapan alhamdulillah ini ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita betapa banyak nikmat, betapa banyak karunia. Artinya kita hitung nikmat tersebut maka tidak akan dapat kita hitung ya. Maka kita cukup memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam semesta, baik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, para sahabat dan orang-orang mukmin yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pada pertemuan ini, yaitu pertemuan yang keempat, akan membaca dan menjelaskan hadis yang ketujuh tentang keutamaan Baitul Maqdis dari kitab Al-Arba'in Al-Maqdisiyah, 40 hadis mengenai Baitul Maqdis. Hadis yang ketujuh tadi seperti yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Masri berbunyi, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tushaddu ar-rihalu ila salasati masajid, al-Masjidil Harami wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wal Masjidil Aqsa.
Eh, di sini mungkin saya juga perlu akan terjemahannya, ya. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. La tushaddur rihal. La tushaddur rihal. Ar-rihal itu adalah jamak dari ar-rahl. Ar-rihal itu adalah jamak dari ar-rahl. Dan ar-rahl di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Di dalam bahasa Arab itu makna yang pertama adalah pelana, yaitu sesuatu yang diletakkan di atas kuda, di atas onta ketika kita ingin menungganginya. Kemudian makna yang kedua adalah ar-rahl. Kemudian makna yang kedua adalah merupakan mufrad dari rihal, itu mufrad dari rihal, maskan, itu tempat tinggal, bermakna rumah, tempat tinggal. Waktu di dalam hadis disebutkan idabtallatin ni'alu, waktu di dalam hadis disebutkan idabtallatin ni'alu as-salatu firrihal, hujan sehingga tanah becek, maka apabila atau dibolehkan sholat di rumahnya, atau dibolehkan sholat azan pun ketika hujan lebat itu dirubah, azan pun ketika hujan lebat itu dirubah bukan fi rihalikum, tetapi as-sholatu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Rihalikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Nah, maka adapun makna yang dimaksud di dalam hadis ini adalah makna yang pertama tadi, yaitu pelana. Adapun makna yang dimaksud di dalam hadis ini pelana yang pertama tadi, yaitu pelana kinayah. Tetapi pelana di sini kiasan adalah kinayah. La tushaddur rihal, janganlah, tidaklah pelana itu tushaddur rihal, janganlah, tidaklah pelana melihat makna lugawinya, makna tidaklah pelana itu diikat kencang, adalah bahasa kinayah yang artinya adalah perjalanan jauh, karena orang bahasa kinayah yang artinya adalah perjalanan jauh, maka dia akan mengencangkan pelana atau perjalanan jauh, maka dia akan mengencangkan pelana atau ontanya. La tushaddur rihal itu dalam hadisnya janganlah melakukan perjalanan jauh, janganlah melakukan perjalanan jauh, walaupun mungkin la di sini kan di dalam bahasa Arab, walaupun mungkin la di sini, la di sini kan di dalam bahasa Arab, dan ada la nahiyah, dan di dalam hadis ini la di sini adalah la nafiyah, tetapi bermakna nahiyah. La di sini adalah la nafiyah, tetapi bermakna nahiyah. Jadi janganlah ya perjalanan, jadi janganlah kecuali menuju ke masjid, kecuali menuju ketiga masjid, itu al-Masjidil Haram, ya, dan wa Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wa Masjid Rasul Aqsa alaihi wasallam, dan al-Masjidil Aqsa. Kalau melihat kepada zahir daripada hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat bahwa itu melarang kita melakukan perjalanan jauh, kecuali kepada tiga masjid ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah larangan ini umum, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, atau bagaimana seperti yang disebutkan di dalam hadis ini? Yang pertama, para ulama memang di sini banyak pendapat. Para ulama larangan ini banyak yang memahami larangan ini secara mutlak, artinya yang memahami tidak larangan melakukan perjalanan jauh, ya. Tapi di sini harus kita pahami jauh. Tentu yang dimaksud di sini bukan larangan secara mutlak. Yang dimaksud di sini bukan larangan secara mutlak, larangan khusus. Jadi di sini ada mustasna minhunya yang khusus. Jadi di sini ada mustasna minhunya yang Arab dihapus. Itu ada mustasna dan ada mustasna minhu. Ada pengecualian, ya, ada yang dikecualikan, dan ada sesuatu yang dikecualikan darinya.
Di sini yang dikecualikan darinya itu atau al-mustasna minhunya itu dihapus. Jadi seakan-akan takdirnya adalah la tusyaddur rihalu ila masajida illa ila salasi masajid. Ya, janganlah ya mengadakan perjalanan jauh ya ke masjid-masjid semata-mata untuk sholat di sana, kecuali menuju ketiga masjid. Jadi yang dilarang di sini adalah mengadakan perjalanan jauh menuju masjid-masjid tertentu semata-mata untuk sholat di sana karena ada keyakinan ada fadilah sholat di tempat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya la tusyaddur rihal, ya janganlah perjalanan jauh itu dilakukan menuju masjid-masjid dengan tujuan untuk sholat di sana atau mencari keberkahan di tempat tersebut kecuali ketiga masjid. Artinya yang memiliki keutamaan untuk sholat itu, sholat di masjid, tertentu hanya 3 masjid tersebut. Ya, yaitu pertama Masjidul Haram, kedua Masjid An-Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ya, dan di dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa sholatun fil Masjidil Harami tafdulu bimi'ati alfi sholatin fi ma siwaha. Bahwa sholat di Masjidil Haram itu melebihi 100.000 kali sholat di selain Masjid Al-Haram. Ya, tetapi yang dimaksud 100.000 kali ini adalah pahalanya, balasannya, bukan lipatan sholatnya, tetapi pahalanya itu melebihi pahala 100.000 sholat di tempat lain. Ya, bukan berarti kalau kita sholat 100.000, kalau kita sholat sekali di Masjidil Haram itu akan dapat mengganti sholat-sholat yang lain, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu melebihi pahala sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Wa sholatun fi masjidi hada, dan sholat di masjidku ini, yaitu Masjid An-Nabawi, itu tafdulu bi alfi sholatin fi ma siwahu. Itu melebihi pahalanya melebihi 1.000 sholat di luar Masjid An-Nabawi atau selain Masjid An-Nabawi. Wa sholatun fil Masjidil Aqsa tafdulu bi 500 sholatin fi ma siwahu. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya lebih daripada 500 sholat di selain Masjid Al-Aqsa. Nah, maka ini hadis-hadis yang memang ada nas, ada teks, ya ada pernyataan jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat di sana. Nah, maka janganlah kita memaksakan diri untuk mengadakan perjalanan semata-mata untuk sholat, misalnya sholat di Masjid Al-Azhar, sholat di Masjid Amr bin Al-As, sholat di Masjid Turki dan lain sebagainya, semata-mata meyakini ada keutamaan sholat di sana. Ya, karena yang dijelaskan keutamaan sholat di masjid itu hanya 3 tersebut. Walaupun para ulama juga ada yang menambahkan ada masjid yang keempat, yaitu Masjid Quba. Ya, karena Rasulullah yaitu Masjid Al-Qiblataini yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berziarah ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu dan sholat di sana. Nah, maka dari pemaparan ini kita mengetahui bahwa larangan di dalam hadis ini, larangan mengadakan perjalanan di dalam hadis ini bukan bersifat umum, ya, bukan bersifat umum dalam artian tidak dilarang semua perjalanan jauh, ya, tetapi di sini ada sesuatu yang dihadap. Kalau di dalam ilmu nahwu itu ada yang dihapus di dalam kalimat ataupun di dalam lafaznya, ya, karena lafaznya adalah seakan-akan takdirnya adalah la tusyaddur rihal ila masajida, janganlah melakukan perjalanan jauh menuju masjid-masjid dengan tujuan untuk sholat di sana kecuali ketiga masjid tersebut. Jadi larangannya di sini adalah larangan khusus, ya, karena mustasna minhunya itu dihapus. Maka dengan demikian, ya, di dalam hadis ini kita mengetahui tentang keutamaan ketiga masjid ini. Ya, ketiga masjid ini yaitu Al-Masjidil Haram,
Haram adalah awwalu baitun wudi'a lin-nas. Itu adalah rumah Allah ataupun masjid yang pertama yang diletakkan untuk manusia. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa, seperti yang juga dibahas pada hadis yang sebelumnya, yaitu masjid yang kedua yang dibangun di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada nas di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah pertama tempat Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, destinasi Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang sekitarnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Masjidil Aqsa itu saja yang diberkahi, tapi juga yang di sekitarnya itu. Nah, maka ini adalah merupakan keutamaan juga yang dimiliki oleh Al-Masjidil Aqsa. Kemudian di dalam bahasa Arab Masjidil Aqsa itu memiliki banyak nama. Ada kaidah di dalam bahasa Arab, di dalam kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, bahwa banyaknya nama yang dimiliki oleh sesuatu itu menunjukkan kemuliaan dari sesuatu tersebut. Al-Masjidil Aqsa ini, namanya Al-Masjidil Aqsa, juga dinamakan Masjid Ilya. Masjid Ilya, yaitu Ilya atau Ilya. Ya, itu dua. Kemudian juga dinamakan sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Juga Baitul Muqaddas. Ya, Baitul Muqaddas. Kemudian juga dinamakan Al-Quds. Ya, dinamakan Al-Quds. Ya, atau boleh juga Al-Qudus. Ya, itu juga di antara nama-nama Masjidil Aqsa ini. Ya, maka semuanya ini menunjukkan kepada kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa ini. Maka kita sebagai kaum muslimin itu tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping berdoa kita juga harus ada ikhtiar-ikhtiar ya yang harus kita lakukan untuk bagaimana supaya kita dapat kembali ya menikmati sholat di Masjidil Aqsa, ya dapat mengembalikan Masjidil Aqsa ini ke dalam pangkuan kaum muslimin, ya sehingga kita senantiasa dapat merealisasikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis ini, karena memang kita diperintahkan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, bahkan kita diperintahkan untuk mengadakan perjalanan yang melelahkan, tidak apa-apa demi untuk dapat sholat di Masjidil Aqsa. Nah, maka inilah sekitar makna umum tentang makna gambaran umum ataupun makna umum tentang hadis la tusyaddur rihal ini. Karena sebagian orang, sebagian kalangan itu menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melarang sebagian kaum muslimin untuk berziarah misalnya ke masjid Rasulullah, ke kubur, ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Seorang muslim tidak boleh pergi ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk berziarah kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Katanya alasannya karena di dalam hadis ini menyatakan tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Artinya yang harus kita niatkan adalah menziarah ke Masjid Nabawi, sementara ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh diniatkan. Tetapi ini adalah suatu kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena larangan ini seperti yang tadi kita jelaskan, ini adalah larangan, bukan larangan yang bersifat umum, tetapi larangan yang bersifat maksus, ya, atau larangan tertentu, yaitu kepada ziarah kepada masjid-masjid dengan tujuan sholat di sana. Sementara ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mengatakan itu adalah mustahab, itu adalah sunnah, ya. Maka jika sunnah maka kita boleh meniatkannya.
Ini juga dijadikan sebagai dalil untuk melarang kita ziarah ke makam-makam para wali-wali Allah, makam para sahabat yang ada di beberapa negara Islam, di Mesir, di Jordan, di Syam dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekali lagi itu tidak masuk di dalam larangan ini. Ya, demikian juga jika kita ambil secara tekstual hadis ini, maka mengadakan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah pun itu tidak boleh, dan para ulama tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, jadi semua itu tidak masuk di dalam larangan la tusyaddur rihal ini. Janganlah melakukan perjalanan jauh. Ya, ini tidak masuk ya apa yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena larangan di sini adalah khusus larangan untuk pergi ke masjid semata-mata untuk sholat di sana atau untuk mengharapkan keberkahan tempat tersebut. Ya, adapun ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ziarah ke makam para aulia dan lain sebagainya, atau berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ya untuk kita melihat ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada tempat-tempat tersebut, atau peninggalan-peninggalan sejarah tentang umat yang terdahulu. Ini adalah bahkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi? Ya, yaitu untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apa yang Allah lakukan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, maka sekali lagi hadis ini sering banyak disalahpahami oleh sebagian kalangan, ya, sehingga menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melarang banyak perjalanan-perjalanan. Yang kedua, bahwa yang menunjukkan bahwa larangan di sini tidak umum, artinya karena kalau kita mengambil secara tekstual, artinya kita tidak akan boleh mengadakan perjalanan jauh sama sekali, baik itu untuk menziarahi keluarga, bahkan pulang kampung, mudik dan lain sebagainya, itu kan semuanya perjalanan jauh. Dan sekali lagi bahwa tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Bahkan di dalam sholat, syariat sholat itu ada namanya sholat qasar, sholat jamak. Dan sholat jamak ini dikhususkan untuk perjalanan jauh. Itu artinya bahwa perjalanan jauh itu adalah sesuatu yang masyruh. Allah memberikan keringanan kepada orang yang melakukan perjalanan. Nah, maka sekali lagi, ya, agar kita tidak salah di dalam memahami hadis ini, memang kita harus baca dan mendengar kepada penjelasan para ulama tentang larangan ini. Karena memang kalau dibaca secara tekstual, ya memang tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi ini adalah hadis ini menunjukkan sekali lagi kepada keutamaan ketiga masjid ini. Khususnya dalam konteks kita berbicara tentang Masjid Al-Aqsa, bahwa Masjid adalah masjid yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna keberkahan itu allati barakna haulaha, yang allati barakna haulaha, al-barakah itu artinya ziyadatu fil khair. Ziyadatu fil khair itu artinya ada tambahan kebaikan. Artinya apa? Misalnya kita sholat di situ, artinya tentu tidak sama dengan sholat di tempat-tempat biasa. Artinya ada tambahan kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita sholat di sana. Ya, sama seperti Masjidil Haram, Masjidil Rasul, dan Masjidil Aqsa adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan tentang hadis la tusyaddur rihal. Tusyaddur rihal, ya janganlah perjalanan jauh, perjalanan itu dilakukan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasul, dan Al-Aqsa. Ya, wallahu taala a'lam. Baiklah, sahabat yang Allah, ya mungkin itu penjelasan singkat. Mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan untuk menyempurnakan penjelasan hadis ini, insya Allah kita akan menjawabnya sebisa mungkin. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu suaranya masih mute, Mas Ri. Jazakumullah khair Dokter atas paparannya. Saya tadi sambil mendengar kembali teringat suasana kuliah Dokter, Masya Allah. Alhamdulillah di sini ada beberapa catatan-catatan penting yang saya sempat rangkum tadi Dokter. Tentunya teman-teman juga ada catatan-catatan tersendiri. Pertama, ternyata Masjidil Aqsa ini punya nama yang banyak ya. Masjid Ilya, Baitul Maqdis, kemudian Baitul Muqaddas, kemudian ada Al-Quds, terus Al-Qudus. Nah, tadi para ulama mengatakan ada 20 nama. Jadi, oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Ada 20 nama Dokter ya. Tadi sempat dinamakan ada berapa nah. Tadi ada kaidah yang disebutkan Dokter, kasratul asma'i yadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang yang dimaksud itu Dokter ya. Kemudian catatan kedua dari kami, la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajida. Ternyata larangan di sini adalah larangan berkunjung untuk melakukan ibadah ya di tempat lain, bukan larangan untuk ziarah Dokter ya. Mohon maaf kalau kami salah dalam memahami. Kemudian poin yang ketiga, ternyata dalam memahami hadis atau Al-Quran atau teks-teks dari kedua sumber hukum ini atau sumber pengetahuan kita harus melakukan dengan studi komparatif Dokter ya, nggak boleh dengan satu teks kemudian mengambil kesimpulan. Ternyata la tasuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Ternyata dalam Al-Quran ada perintah afalam yasiru ya, tegurannya afalam yasiru fil ardi fayanzuru, kemudian ada afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha dan yasma'una biha. Nah, ini juga perintah untuk perintah ya perjalanan yang disampaikan ya dalam Al-Qur'an untuk melakukan perjalanan. Tentu dari penjelasan Ustadz tadi mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini atau tema-tema lain. Insya Allah Ustadzna masih bersamai kita akan memberikan jawaban-jawaban yang insya Allah bisa menambah khasanah keilmuan kita. Dari teman-teman jika ada pertanyaan silahkan. Oh ya. Oh ya, ada pertanyaan ini, Dokter. Assalamualaikum. Izin bertanya, saat ini traveling perjalanan untuk jalan-jalan saja sedang tren. Apakah ini dibolehkan? Terima kasih. Ya, dari DKI namanya enggak ada ini. Astiti. Ya, dari Astiti ya. Ibu Astiti. Ibu atau Mbak nih, maaf kalau salah ini. Ya, gimana Ustaz dengan traveling yang sekarang lagi marak-maraknya nih Dokter? Apa termasuk dalam benar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya. Jadi traveling itu di dalam bahasanya ada bahasa Arabnya adalah as-safar atau rihlah. Ya, rihlah. Pada hukum asalnya bahwa safar itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi yang akan menjadikan ia tidak dibolehkan itu adalah tujuannya. Ya, misalnya as-safar li ta'ah, ya, as-safar terkadang safar perjalanan itu bisa mengambil hukum wajib. Ya, seperti apa? Safar li talabil ilmi. Talabul ilmi itu adalah fard ain. Maka melakukan safar perjalanan untuk menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib jika ilmu itu tidak ada di tempat kita misalnya. Bisa safar itu menjadi sunnah, ya, bisa menjadi sunnah seperti sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Al-Aqsa.
Ya. Kemudian bagaimana dengan traveling jalan-jalan? Sebenarnya yang akan menentukan hukumnya itu adalah tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk bermaksiat, jelas hukumnya haram. Tapi tujuannya untuk refreshing itu masuk di dalam kategori mubah. Ya, mubah, sesuatu yang dibolehkan. Tapi tujuannya adalah supaya untuk melihat apa tadi perintah Allah, afalam yasiru fil ardi, yaitu apa, untuk melihat ayat-ayat Allah, peninggalan-peninggalan sejarah yang membuktikan tentang kebenaran apa yang telah diciptakan di dalam Al-Quran, maka ini akan menjadi ibadah, bahkan akan menjadi pahala. Karena maka traveling itu sendiri adalah sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang dibolehkan, ya, selama niatnya itu adalah niat ataupun tujuannya adalah baik. Ya. Yang tidak boleh itu adalah traveling untuk bermaksiat, misalnya traveling ke Las Vegas untuk berjudi di sana, itu jelas haram. Bahkan sholat jamak pun tidak boleh, qashar pun tidak boleh. Nah, tetapi safar traveling yang mubah, yang dibolehkan, yang tidak ada kaitannya dengan maksiat, maka itu dibolehkan, bahkan juga dibolehkan jamak, dibolehkan jamak qashar di dalam madhab Syafi'i. Nah, tetapi beda halnya nanti misalnya apa? Ada safar lil maksiyah, kemudian al maksiyatu fis safar, ya, bepergian untuk bermaksiat dengan bermaksiat di dalam perjalanan. Apa beda antara keduanya? Pertama, orang ini ingin melakukan perjalanan semata-mata untuk pergi berbuat maksiat, untuk pergi berjudi, untuk membunuh orang dan lain sebagainya. Ini adalah safar yang maksiat, safar yang dihukum safar ini adalah sebagai safar maksiat. Maka hukum-hukum sholat pun dia tidak boleh jamak, tidak boleh qashar dan lain sebagainya. Ya, dan Jumat tetap wajib. Tetapi apabila orang melakukan safar yang mubah atau safar yang untuk melakukan ketaatan, kemudian di dalam safar tersebut dia berbuat dosa, itu tidak menghapus hukum kebolehan dia menjamak dan mengqashar. Kenapa? Karena safarnya ini bukan bertujuan untuk bermaksiat. Awalnya dia melakukan safar untuk sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, atau untuk sesuatu yang disunahkan. Kemudian ya jatuh di dalam dosa, itu lain kasus lagi, lain hal lagi. Ya, jadi hukum, sekali lagi, hukum yang menentukan hukumnya itu adalah tujuannya. Ya, yang menentukan hukum itu adalah tujuannya. Karena apa? Karena safar atau traveling itu sendiri adalah sesuatu yang mubah. Jadi hukumnya itu bisa menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, dan ada yang mubah. Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang wajib, maka kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa terwujud kecuali dengan perantara tersebut, maka perantara itu hukumnya wajib. Jika tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang sunnah, maka safar itu adalah sunnah. Jika tujuan safar ini, traveling ini adalah untuk mencapai sesuatu yang makruh, ya maka ya makruh juga. Jika tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah. Ya, maka hukum traveling itu bisa masuk ke dalam 5 hukum di dalam Islam tersebut. Yang menentukan, sekali lagi, adalah yang menentukan hukumnya itu adalah niatnya. Wallahu taala a'lam. Oh, Masya Allah, jazakumullahu khair, Dokter. Ternyata kegiatan traveling kita ini ada korelasinya juga dengan hukum-hukum ibadah, Dokter, ya? Iya, Iya, Masya Allah. ya, karena di dalam Islam itu tidak ada namanya sesuatu yang sia-sia. Ya, amal mubah itu bisa dijadikan bernilai ibadah dengan apa? Dengan niat. Ya. Ini juga mungkin sebagai tambahan ilmu bagi kita ya, teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwat, bahwasanya ternyata traveling itu kita bisa mengukur kapan bolehnya sholat pasar, kapan kewajiban sholat Jumat itu gugur. Ternyata apa ya implikasinya terhadap 5 hukum taklifi itu, Dokter, ya? Iya, tergantung niatnya, Iya, tergantung niatnya. Masya Allah. Jazakumullah khair, Dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dokter, dari siapa nih? Maaf, saya. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana dengan pandangan sebagian orang untuk tidak
perlu pergi ke Masjidil Aqsa saat ini karena akan menguntungkan penjajah Israel berupa pembayaran visa, pajak, dan sebagainya. Jazakumullahu khair. Nah, Ya, ini ya, juga kembali. Maaf, tadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum pergi ke Masjidil Aqsa pada saat ini? Karena ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu ke sana karena akan menguntungkan Israel, menjajah Israel berupa ya, pembayaran visa dan lain sebagainya. Memang di sini ada ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan memang tidak boleh karena melihat kepada sudut bahwa ini akan menguntungkan Bani Israel ataupun orang-orang Israel. Ya, tetapi sebagian ulama juga mengatakan tidak apa-apa karena keuntungan itu akan didapatkan oleh Israel dari banyak cara. Di antaranya adalah dengan menjual produk-produk dan lain sebagainya. Itu kan juga menguntungkan Israel, bukan hanya dari visa saja. Bahkan visa ini hanya sedikit saja. Justru keuntungan yang terbesar mereka itu ya dari produk-produk yang mereka sebarluaskan itu. Ya, jadi kalau kita mengukur ke sana, maka produk-produk itu pun seharusnya akan tidak dibolehkan juga untuk membelinya. Dan para ulama yang mengatakan boleh itu juga penguasaan Israel terhadap Palestina itu sudah terjadi lama, bahkan sebelumnya dulu pernah dikuasai oleh orang-orang salib, ya. Tetapi namun demikian para ulama dulu itu tetap berziarah, ya. Bahkan Imam Ghazali itu dulu iktikaf di sana, dan Imam Nawawi juga itu tidak mengatakan ketidakbolehan tentang itu, walaupun memang pada saat itu yang dikuasai oleh orang-orang salib, ya. Jadi di sini adanya keuntungan yang didapatkan oleh Israel dari ziarah tersebut itu tidak serta-merta menghapus anjuran untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Karena logikanya seperti ini, kalau seandainya umat Islam betul-betul tidak menziarahi dan meninggalkan Baitul Aqsa, itu kan nanti justru mereka akan Israel itu akan semakin luasa di sana. Dan juga orang-orang kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa itu kalau kita tinggalkan dan tidak pernah kita ziarahi, justru maknawiyat semangat mereka untuk berjuang itu akan menjadi lemah. Tetapi kalau umat Islam itu tetap berziarah dan lain sebagainya, maka ini akan mengangkat semangat mereka, ya, karena mereka akan merasa bahwa masih banyak saudara-saudara mereka. Nah, jadi ini juga kembali kepada sudut pandang para ulama yang mengatakan tidak boleh. Dia melihat daripada sudut keuntungan yang didapatkan oleh oleh orang-orang Israel, penjajah Israel. Tapi yang mengatakan boleh itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, tetapi saya sendiri secara pribadi itu ya melihat kepada pendapat masyayikh kita di Azhar bahwa ya tidak apa-apa ziarah ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena faedah ma'nawiyah itu yang ingin didapatkan. Walaupun mungkin secara faedah materi itu akan didapatkan oleh Israel. Tapi faedah ma'nawiyah yang akan mengangkat ma'nawiyat, semangat, dan lain sebagainya itu perlu juga. Ya, sehingga orang-orang yang ada di Baitul Maqdis itu merasa bahwa mereka tidak sendirian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair, Dokter, atas jawabannya. Berarti sini kembali kepada ke kemampuan untuk menakar maslahat, Dokter, ya. Iya, jadi di sini Ya. ya perlu ditimbang antara maslahat dan mudaratnya. Dan ketika ada dua mudarat, ya maka ada kaidah mengatakan akhafud darar irtikabu akhafid dararain. Dokter. Jadi ad-darar tuqaddaru bi qadariha, Dokter, ya. Darar tuqaddaru bi qadariha. Terus menyambung dari pertanyaan ini, Dokter, bagi kami nih misalnya nih orang awam, ketika mendapatkan dua fatwa berbeda nih karena masing-masing fatwa ini dikemukakan oleh dua ulama yang dalam pandangan kita dunia Islam ini sama-sama yang taraf keilmuannya satu level, Dokter, nih. Gimana sikap kita sebagai orang awam menyikapi kedua fatwa itu?
Ya, artinya ketika ada dua ulama yang berselisih pendapat tentang suatu masalah, itu orang awam bisa mengambil salah satu dari kedua pendapat tersebut. Ya, tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang mengamalkan pendapat ulama lain. Ya, misalnya saya mengatakan, oh saya Ya. berpegang kepada pendapat yang tidak membolehkan, ya, dan itu pilihan sikap saya, ya, pilihan sikap saya, dan saya berhak di situ untuk mengambil pendapat yang tidak membolehkan. Ya, tetapi ketika ada orang yang mengamalkan apa yang difatwakan tentang kebolehannya, ya itu tidak boleh kita salahkan, karena itu juga sikap mereka, mereka mengambil sikap yang berbeda, dan juga mereka mengikut ulama. Jadi mengikut salah satu dari ulama itu, insya Allah kita akan selamat, dan boleh-boleh saja, ya, karena ini masih di dalam sesuatu yang bersifat ijtihadiyah, ya, bukan sesuatu yang disepakati, dan kita tidak boleh saling mengingkari pada sesuatu yang bersifat ijtihadiyah, yang dan kaidah mengatakan la yunkarul mukhtalaf fihi, kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang diperselisihkan. Yang diingkari itu adalah sesuatu yang sudah disepakati tentang keharamannya. Allah taala. Masya Allah dokter, berarti tolak ukurnya pada ini ya dokter ya, masail ijtihadiyah, Ya, masail persoalan ijtihadiyah, ijtihadiyah ya. dalam masail ijtihadiyah itu kita bisa mengikut salah satu ulama, tetapi dengan syarat bahwa di dalam mengikut di sini adalah kita tentu ada kaidah-kaidah juga, ya, kaidah-kaidah tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan para ulama. Ini juga akan dibahas di dalam, sebenarnya di dalam khilafat fiqhiyah, bahwa al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Artinya apa? Kita akan mengambil pendapat yang lebih ihtiyat, yang lebih mengandung kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Misalnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, yang lebih mengandung hati-hati tentu yang tidak membolehkan. Maka saya sebaiknya tidak mengamalkannya, bukan karena haram, tetapi karena supaya tidak termasuk, tidak apa, supaya keluar dari khilaf orang yang mengatakan haram. Ya. Kaidahnya adalah al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu mustahab. Dengan bagaimana kita keluar dari khilaf itu, yaitu dengan mengambil perkara yang lebih mengandung kehati-hatian. Ya, misalnya tadi saya katakan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang lebih hati-hati di sini apa? Artinya saya melakukan atau saya tidak melakukan. Nah, tentu tidak melakukan itu lebih hati-hati. Tetapi saya melakukannya bukan karena saya mengatakan haram, ya, tetapi supaya saya keluar dari kedua khilaf ini. Itu saya menjauhkan diri supaya tidak termasuk, tidak menjadi bagian di dalam khilaf ini. Kalau saya mengatakan kalau saya melakukan yang boleh, ternyata itu adalah haram, berarti saya terjatuhkan di dalam sesuatu yang haram. Sementara saya tidak tahu dalil-dalil secara terperinci. Tetapi para ulama itu sendiri, ada yang mengatakan halal, maka dia wajib mengamalkan apa yang dia ijtihadkan. Tidak boleh dia mentaklid orang yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram, dia wajib, ulama itu wajib mengamalkan apa yang dia ijtihadkan. Nah, yang kaidah ini berlaku untuk kita, untuk orang awam di dalam menyikapi perbedaan itu. Artinya apa? Tolak ukurnya adalah mana yang lebih hati-hati di dalam kedua pendapat ini. Ya, maka itulah yang kita ambil. Allah taala. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi nih dokter nih, masalah ini teman-teman ada makin antusias nih dokter. Ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, menyambung penjelasan Ustadz tadi, jika ada orang yang melakukan perjalanan ke daerah maksiat, perjudian seperti Las Vegas atau Macau dan lain-lain, tapi tujuannya bukan untuk bermaksiat, berjudi, apakah ini termasuk haram, makruh atau mubah? Nah, pertanyaan pertama ini dokter. Nah, terus pertanyaan kedua, izin bertanya, jika rihla dengan tujuan study tour bersama-sama dengan akhwat saja lebih dari 10 orang, apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khair. Ya, ini pertanyaan yang pertama, perjalanan ke daerah maksiat.
Iya, dokter. Perjudian seperti Las Vegas, Macau, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya bukan untuk bermaksiat atau berjudi. Apakah ini termasuk haram, makruh, atau wah, ya. Ya, ini juga akan kembali kepada kita. Artinya apa? Sesuatu yang diharamkan itu sebaiknya kita jauhi. Ya, sebaiknya kita jauhi. Ya. Misal Las Vegas adalah tempat maksiat, maka menjauhi tempat itu adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, sesuatu yang dianjurkan dan bukan sesuatu yang diwajibkan, ya, karena yang diwajibkan itu adalah menjauhi berbuat maksiat. Nah, sementara orang pergi ke sana itu bukan tujuan untuk bermaksiat, ya maka itu bukan sesuatu yang diharamkan, tetapi lebih baik untuk tidak ke tempat itu, ya, khususnya di poin-poin tempat bermaksiat. Las Vegas itu kan sangat luas sekali, ya. Las Vegas itu sangat sangat luas sekali. Nah, kalau hanya sekedar ke tempat Las Vegas, yang mana di tempat Las Vegas itu ada tempat-tempat maksiat, ya, tapi bukan tujuan maksiat, itu tidak masuk di dalam sesuatu yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu adalah pergi ke sana untuk berbuat maksiat. Karena orang ke sana kan bukan semata-mata ada maksiat saja di situ. Itu ada kebaikan-kebaikan di situ. Ya, tidak mungkin di dalam satu tempat itu ada keburukan saja. Nah, bisa jadi kita ke sana itu dengan tujuan untuk mencapai suatu kebaikan. Nah, buktinya juga sekarang kan ada orang-orang yang bar, tempat-tempat kelab-kelab itu kan tempat maksiat. Tetapi justru di situ ada orang yang datang ke sana. Tapi tujuannya adalah untuk berdakwah. Ya enggak? Untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, sekali lagi adalah yang menentukan itu adalah tujuannya. Ya, masuk ke tempat ke tempat maksiat pun jika tujuannya adalah baik, yaitu apa, untuk mengajak orang-orang yang berbuat maksiat itu buat kebaikan, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi sekali lagi yang menentukan itu adalah tujuannya. Tapi di sini kita harus berhati-hati dan harus mengukur kondisi keimanan kita. Kalau seandainya dengan mendatangi tempat-tempat tersebut nanti kita takut tergoda, ya, takut tertarik dan lain sebagainya, ya maka di sini saya harus jauh-jauh. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam Al-Quran sesuatu yang diinginkan oleh nafsu itu larangan tidak secara direct kepada sesuatu tersebut, tetapi larangannya itu kepada mendekati. Seperti apa? Zina, ini kan kaitannya dengan nafsu. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Maka larangannya itu tidak direct kepada berzina. Tidak ada larangan la taznu, janganlah kalian berzina. Tidak, tetapi yang dilarang adalah la taqrabuz zina. Janganlah mendekati perbuatan zina. Artinya dekat-dekat saja, jangan. Kenapa? Karena kalau sudah dekat nanti kalian tidak akan dapat menahan diri. La taqrabu malal yatim. Harta juga sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Maka larangannya itu bukan jangan makan harta anak yatim, tapi jangan dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat nanti kalian takut tidak tahan diri. Nah, tetapi kalau sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu, itu terkadang larangannya itu langsung, yaitu apa? Direct langsung. La taqtulun nafsa, karena membunuh itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, bukan sesuatu yang menarik. Nah, maka tempat-tempat maksiat ini juga ya kita bisa ukur ke sana. Kalau seandainya kita ya mendatangi tempat tersebut dan takut tergoda dan lain sebagainya, ya sebaiknya kita jauhi. Maka hukumnya juga akan bisa masuk di dalam haram, di dalam makruh, di dalam mubah, ya. Jadi tergantung tujuan dan kita, ya, tujuan kita dan juga kondisi keimanan kita, ya. Allah taala alam. Terus pertanyaan yang kedua, dokter, yang terkait study tour, dokter. Oh iya, study tour bersama dengan akhwat saja lebih dari 10. Ya, memang ada di dalam hadis larangan tentang seorang perempuan mengadakan perjalanan jauh sendirian. Tetapi para ulama ini sudah berbicara tentang ini, karena hadis ini berbicara tentang situasi pada saat dahulu di mana keamanan itu masih belum terjamin.
ya masih belum terjamin. Tetapi kalau sekarang itu para ulama mengatakan di dalam perjalanan itu sudah keamanan itu sudah sangat terjamin. Bahkan ketika orang mengadakan perjalanan jauh, misalnya pergi ke airport, di airport penuh dengan security, di dalam pesawat pun demikian, bahkan sampai kepada tujuan itu pun itu sangat aman sekali. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa sekarang itu tidak perempuan mengadakan perjalanan lebih daripada 3 hari, yaitu perjalanan safar, yakni masafatul qasar, sendirian tanpa mahram. Apalagi dia bersepuluh, ya 10 orang akhwat, ya, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Berarti tolak ukurnya ada jaminan keamanan, dokter ya? Ya, jaminan keamanan, jaminan keamanan, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nanti kan berbicara tentang apa, bahwa di akhir zaman nanti bahwa seorang perempuan itu akan jalan sendirian sampai ke Yaman, itu la takhafu syai'an illallah, dia tidak takut apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jika keamanan itu terjamin, ya maka tidak apa-apa. Jadi adanya kewajiban mahram itu ya, adalah untuk jaminan keamanan sebenarnya. Berarti untuk memahami satu lagi nih pelajaran berharga nih, dokter. Berarti untuk memahami suatu teks harus dikomparasikan juga dengan zuruf ijtimaiyah. Ya, oleh sebab itu kan al-fatwa tatagayyaru bi taghayyuril zaman wal makan. Bi taghayyuril ashkhas. Ada lagi pertanyaan ini, dokter nih. Pertanyaan terakhir, jika dianggap menguntungkan Israel terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, dokter. Jika dianggap menguntungkan Israel dari kunjungan ke Masjidil Aqsa, apakah saat ini Masjidil Aqsa berada dalam teritorial Israel? Pertanyaannya ya berkaitan dengan teritorial Israel. Nah, apakah Masjidil Aqsa ini sekarang udah berada di bawah komando Israel atau wilayah sekarang, Israel? Jadi memang memang kan statusnya sekarang Al-Aqsa itu berada di dalam jajahan Israel. Otomatis dia berada di bawah teritorial Israel. Oleh sebab itu visa kita masuk di situ itu kita bayar ke Israel, bukan ke Palestina. Ya, izin yang mengeluarkan izin untuk ziarah ke Masjidil Aqsa itu adalah Israel. Ya. Nah, inilah yang kita upayakan untuk mengembalikannya. Ya, karena sebenarnya perdamaian dengan Israel itu adalah sesuatu yang syibhul mustahil kalau bukan mustahil. Karena memang sudah tabiat orang Israel dari dulu itu tidak mengenal namanya perdamaian. Bahkan track record pengkhianatan itu pun sudah banyak kita temukan dari zaman Rasulullah SAW, bahkan dari zaman Nabi Musa sendiri. Ya, sangat disayangkan sekali ya sekarang Masjidil Aqsa itu ya berada dalam teritorial Israel, bukan Palestina. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khair, dokter. Tanpa terasa ya, kita udah sejam mengikuti agenda kajian ini. Tentu banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum ditanyakan di sini atau belum tercover. Boleh ditanyakan di grup kita, insya Allah. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita menyediakan satu sesi khusus ya untuk berdialog langsung dengan Ustazna Dr. Luqmanul Hakim, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seandainya ada yang belum tercover di pertemuan-pertemuan kita bersama beliau. Jazakumullah khair, dokter, atas ilmu yang udah di-sharing kepada kita. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan pada pagi hari ini menjadi berat amal dan tentunya menjadi khasanah yang baru bagi kami.
mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya dalam kajian hadis ke-8 ini hadisnya agak panjang-panjang nih dokter nih. Ya. Panjang sekali ini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa satu majelis ini. Ya, mudah-mudahan bisa satu majelis karena pokok-pokok pembahasannya juga banyak di sini. Ada banyak ya dokter ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya ringkas poin-poin yang ada dalam hadis. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, dokter juga kita masih sehat-sehat sampai amin ya rabbal alamin. Depan sehingga dan seterusnya. Ya, insya Allah, amin ya dokter. Kita melanjutkan kajian kita di hadis yang ke-8. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya, kesempatannya hadir bersama kami di kajian Arbaun Maqdisiyah pada pagi hari ini. Jazakumullahu khair. Buat tim media, Mas Reza, terima kasih atas fasilitasnya yang udah disiapkan. Teman-teman sekalian, terakhir, dokter, syukran, jazakumullahu khair atas kesempatan.